Nama saya Purwo Susilo. Saya tinggal di Brenggondani, Gang Brojowi Kalpo nomor 6, wilayah 1 GKJ Ambarukmo. Saya mempunyai istri satu namanya Rusmiati dan mempunyai anak dua. Yang pertama namanya Setyo Hermawanto, yang kedua namanya Rudi Hardianto. Saya bekerja sebagai dagang. Saya jualan bakmi Jawa di rumah. Sedangkan saya dagang bersama dengan keluarga dan anak saya yang kecil jualan pulsa. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman hidup saya hingga pada kesempatan ini saya bisa berjualan bakmi Jawa. Sebelum saya jualan bakmi Jawa, saya dulu adalah pegawai swasta di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Dan karena suatu hal saya tersandung masalah sehingga pada kesempatan itu saya harus berurusan dengan polisi dan bahkan saya harus mendekam di penjara karena saya kena vonis 30 bulan dan saya dikenai pasal 374. Tidak perlu kami jelaskan pasal 374 itu apa, silahkan cari sendiri. Dan yang pasti saya mendekam di penjara dan saya kena vonis 30 bulan. Justru di dalam penjara itu saya merasakan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai saya, sehingga yang tadinya saya di penjara itu saya kenal dengan berbagai macam penjahat yang ada di sana, dan saya merencanakan nanti kalau saya sudah bebas, saya akan membuat kejahatan yang jauh lebih besar. Namun Tuhan tidak mengizinkan saya, sehingga melalui hamba-hamba Tuhan yang dikirim ke penjara, semua niatan jahat saya buang jauh-jauh karena Roh Kudus benar-benar saya rasakan ada di dalam kehidupan diri saya. Dan saya boleh merasakan itu yang tadinya saya itu tidak bisa berdoa, paling berdoa hanya 1 menit saja sudah buka-buku apa yang mau saya aturkan kepada Tuhan. Namun karena di penjara itu ada yang namanya pemuridan, di sana ada tingkat-tingkatannya. Dan saya bisa mengikuti semuanya kecuali yang terakhir, karena hanya beberapa kali saya boleh mengikuti, sehingga saya tidak tuntas yang terakhir, karena saya sudah bebas. Namun di situ yang boleh kami petik, di situ diajarkan antara lain cara berdoa. Sehingga setelah saya belajar dari hamba-hamba Tuhan itu, saya bisa berdoa, jangankan hanya 1 menit, 2 menit. Saat itu saya lakukan bisa lebih dari 1 jam dan bisa 1,5 jam karena doa itu doa syafaat yang benar-benar diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang dikirim Tuhan ke penjara. Dan di situ saya memohon kepada Tuhan agar saya menjadi orang yang berguna, yang pertama. Yang kedua, nantinya setelah saya mendapatkan pelajaran dari hamba-hamba Tuhan itu, saya sebenarnya juga agak ragu-ragu apakah nanti saya boleh kembali ke gereja GKJ Ambarukmo, gereja saya, karena saya sudah mencemarkan nama baik GKJ Ambarukmo, yang mana pada saat itu saya juga memangku jabatan sebagai anggota majelis. Selanjutnya, apakah saya masih diterima di masyarakat apabila saya kembali ke masyarakat setelah saya bebas, karena saya merasakan bahwa diri saya adalah orang yang paling hina, orang yang sangat bercela. Itu yang saya ajukan kepada Tuhan, yang saya pertanyakan kepada Tuhan. Selanjutnya, setelah saya bebas, saya itu mau bekerja apa untuk menghidupi keluarga. Dan selanjutnya setelah itu yang saya mohonkan kepada Tuhan. Tuhan, saya nanti setelah bebas, saya ingin kembali ke penjara lagi, namun tidak sebagai narapidana atau sebagai warga binaan. Saya kembali ke penjara untuk ikut melayani saudara-saudara saya yang ada di sana bersama dengan GKJ Ambarukmo.
Dari pengalaman ini, Tuhan benar-benar mengabulkan apa yang menjadi permohonan saya. Sebagai contoh, saat saya bebas, yang tadinya saudara-saudara kami, teman-teman kami itu yang mau menjemput saya, karena saat itu Idul Fitri yang kedua atau ketiga itu, teman-teman saya nggak bisa jemput. Tuhan menunjuk kepada saya bahwa saya benar-benar masih diterima di gereja. Ternyata yang jemput saya adalah pendeta saya sendiri, sungguh luar biasa Tuhan. Selanjutnya di samping itu, setelah saya sampai di rumah, di antara Pak Pendeta kundur dari rumah saya melihat di luar di ujung jalan itu banyak sekali orang-orang tetangga saya. Saya kira mau memberikan vonis apa kepada diri saya, ternyata saya sangat terharu. Mereka itu pada terenyuh melihat saya. Terlebih lagi kepada saudara kami yang Katolik, kalau di sana adanya lingkungan, bukan wilayah seperti saya, di sana lingkungan, dan ketua lingkungan itu memeluk saya menangis terseduh-seduh. Begitu pula saudara kami yang Muslim, yang biasa jadi imam di masjid kala Jumat dan sering khotbah di sana, itu juga kedua orang itu juga memeluk saya menangis terseduh-seduh. Itu Tuhan menunjukkan kepada diri saya bahwa masyarakat masih menerima diri saya. Selanjutnya hingga saat ini saya, dari permohonan saya, harapan saya menjadi orang yang berguna. Memang Tuhan juga mengabulkan, saya di masyarakat juga dipakai, di gereja juga dipakai. Karena saat ini saya juga, sebelum saya jadi majelis, saya adalah ketua Adiuswo, dan sekarang saya diangkat menjadi membantu melayani sebagai anggota majelis. Dan saat ini saya bekerja sebagai penjual bakmi Jawa hingga saat sekarang, yang mana ceritanya sungguh mengerikan waktu saya jualan bakmi Jawa, karena saya nol putul, tidak punya modal sama sekali, dan saya bukan tipe orang yang meminta-minta, biarpun teman-teman saya kaya-kaya, namun saya bukan tipe itu, dan akhirnya saya rundingan sama istri saya, bagaimana kalau ini pinjam di sana, bunganya besar gimana? Enggak apa-apa, pinjam saja, saya gitu. Namun setelah mereka datang, ngomong-ngomong, mereka pulang malamnya, saya berdoa, saya minta izin kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mengizinkan saya pinjam uang ini, besok pagi cair Tuhan. Ternyata paginya cair. Kami yakin dengan saya pinjam 3 juta untuk modal, hingga saat ini saya masih bisa berjualan. Dan di saat itu saya susah untuk mengembalikan, namun karena saya yakin Tuhan mengizinkan untuk mendapatkan uang itu, dan saya dimampukan untuk membayar. Dalam jangka waktu 6 bulan dari 3 juta, total jumlah pengembaliannya itu sungguh luar biasa, karena 5.050.000 luar biasa bunganya. Namun saya tetap bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saya, Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan saya. Untuk itu, Bapak, Ibu, serta saudara semuanya, saya dari pengalaman yang sudah saya lalui, saya berpesan kepada Bapak, Ibu, saudara semuanya, agar jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu untuk menghadapi permasalahan yang ada, karena permasalahan harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Karena kalau dihindari tidak akan selesai, kalau dihadapi akan selesai. Dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan senantiasa yang akan menyelesaikan segala permasalahan apabila Anda meyakini bahwa kuasa Tuhan benar-benar ada di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati.